Magelang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Mungkin kalian sudah tak asing lagi dengan kota ini. Ya, kota ini sangat ikonik dengan Candi Borobudur. Kota ini juga tidak jauh dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak hanya candi saja peninggalan yang ada di kota ini. Masih banyak tradisi-tradisi yang mungkin hanya sebagian orang yang tahu. Salah satunya tradisi Njala dan Mijah. Kali ini aku berkesempatan mengunjungi seseorang yang masih melakukan tradisi tersebut, yaitu Bapak Suyitno namanya. Beliau merupakan warga asli Desa Bojong, Magelang. Dengan begitu, aku diajak untuk melihat bagaimana tradisi tersebut, di mana beliau membawa perlengkapan jaring, rembu rotan, atau yang sering disebut tempat ikan. Sebelumnya, aku dan Pak Suyitno sudah membuat kolam kecil untuk ikan mijah atau kawin, di mana kolam yang kami buat di sungai tersebut, kolam ini disusun membentuk setengah lingkaran menggunakan bebatuan. Kami pun pergi ke sungai dengan jalan kaki, karena akses yang kami lewati hanya bisa dilewati dengan jalan kaki. Begitu di lokasi tersebut akan sedikit curam dan licin. Ya, lepas ya apa-apa mas. Selalu ini. Boleh. Agak di sini ada. Sesampainya di sungai, kami tidak langsung menjala ikan. Kami
Istirahat sebentar sembari menunggu ikan berkumpul di kolam yang kami buat sebelumnya. Kelihatan. Ini kalau ada ya mulai tangkap jaring. Ya, ya lumayan. Yang besar ada yang kecil. Campur. Kalau betina kan, betina lebih besar daripada yang jantan. Sembilan, tapi mau gimana lagi ya? Sambilan kan? Tabrak-tabrak. Warna. Setelah sekiranya ikan berkumpul, Pak Suyitno melakukan jala. Akan tetapi saat menjala pertama tidak dapat hasil. Setelah menjala beberapa kali, akhirnya kami mendapat ikan. Kemudian ikan tersebut dimasukkan ke dalam rembu rotan. Apa aja sih Pak yang perlu disiapin buat jala dan mijah ini? Untuk persiapan, pertama harus membuat tempat seperti apa itu? Seperti kolam-kolam kecil untuk jebakan ikan, untuk bertelur. Karena mau ikan bertelur kan mau nyari tempat yang nyaman juga. Iya. Terus apa ada pantangannya buat ngelakuin jala dan mijah? Pantangan enggak ada nih pantangan. Cuma itu ya, ilmu alam itu pas mongso kemarau, air mulai jernih. Ya. Apa perlu musim buat melakukan aktivitas jala dan mijah ini? Ya musiman memang musiman setiap kemarau itu. Terus waktu yang baik buat ngelakuin jala dan mijah itu kapan Pak? Yang baik ya kalau sudah mulai ada tanda-tanda ikan mau mijah gitu. Itu kan sungai mulai kecil, jernih. Nah, itu sudah mulai ditunggu. Sudah mulai ditunggu. Kalau awal-awal biasanya ya juga awal mijahnya. Tapi kalau sudah lama-lama saya terus ke hampir pagi mijah. Biasanya Bapak itu kalau jala mijah itu di mana Pak? Jala mijah ya kalau ikan itu datang kan ngumpul di tempat mengeluarkan telur itu. Betina sama pejantan kan jadi satu. Nah, setelah kelihatan sudah berkumpul ya kita jaring aja gitu. Kalau buat jala dan mijah itu membutuhkan beberapa orang. Wah, tidak banyak, satu orang bisa, tapi kadang ada teman yang ikut tidak masalah. Di generasi sekarang masih ada yang ngelakuin jala dan mijah nggak Pak selain Bapak gitu?
Ya ada, tapi tinggal sedikit, tidak kayak dulu. Kalau dulu wah, banyak sekali, zaman mbah, paman saya, terus menurun ke saya. Dulu banyak, kadang di tempat ini aja ada 10-an orang lebih yang nunggu. Tapi sekarang tinggal kadang 1 orang, kadang 3 orang. Kalau buat Jala Darmija itu biasanya butuh waktu berapa lama, Pak? Ya, hampir semalaman. Hampir semalaman. Kadang saya berangkat jam 9, pulang bakda subuh. Pulang bakda subuh. Kenapa Bapak masih mempertahankan Jala Darmija ini? Ya, saya masih nangkep ikan mijah pakai jala kan supaya masih ada bibit-bibit yang lestari lagi toh. Bibit-bibit. Ada ini nggak Pak kayak ciri-ciri buat mijah itu ikannya atau apa? Ciri-ciri ikan mijah biasanya itu kalau dapat ikan misalnya menjala di tempat yang lebar seperti arus ini, itu ada ikan kok sudah mengeluarkan cairan, itu hampir mijah.